Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi keuangan lembaga. Tak lupa, sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hai kawan-kawan sekalian, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan koperasi HASI Indonesia, itu Rizka Diana Astari, Nirwana, dan Taisa. Baiklah, langsung saja kami masuk ke materi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu Koperasi Kasih Indonesia. Koperasi Kasih Indonesia merupakan koperasi bergerak di bidang simpan pinjam yang didirikan pada tahun 2011. Modal miliaran pertama didapatkan murni dari hasil sumbangan para donatur berkisaran dari eksekutif tingkat C hingga siswa sekolah dasar. Koperasi Kasih Indonesia didirikan oleh Bapak Leonardo Camilius dan Ibu Luciana Siregar. Sekarang KKKI melayani sekitar 9.800 anggota dan memiliki 5 cabangnya yang meliputi wilayah Cilicing, Priok, Sukapura, Cakung, dan Kajo. Semuanya di Jakarta Utara. Visi dan misi. Visinya agar masyarakat miskin Indonesia terbebas dari kemiskinan untuk selamanya. Misinya memperdayakan mereka dengan pelatihan, motivasi pola pikir, dan layanan keuangan mikro. Total laba komprehensif. Laba komprehensif adalah total penghasilan bersih perusahaan yang digunakan dengan menghasilkan komprehensif lainnya. Jadi, laba komprehensif berbeda dengan laba periode berjalan atau laba bersih yang berasal dari operasional perusahaan. Sedangkan laba komprehensif tidak berhubungan dengan operasional perusahaan. Di dalam satu tahun ada 4 triwulan. Yang pertama, triwulan pertama Januari, Maret. Triwulan kedua dari April sampai Juni. Triwulan ketiga dari Juli sampai September. Triwulan keempat dari Oktober ke Desember. Baiklah, selanjutnya masuk ke laba komprehensif di tahun 2020. Pada triwulan pertama sebesar 200.000 juta rupiah. Pada triwulan kedua sebesar 220 juta rupiah. Pada triwulan ketiga sebesar 250 juta rupiah. Dan pada triwulan keempat sebesar 221.581.582 rupiah. Diperoleh laporan keuangan sebesar 881.781.582 rupiah. Lanjut ke tahun 2021. Triwulan pertama sebesar 591.504.443 rupiah. Triwulan kedua sebesar 609.653.297 rupiah. Triwulan ketiga sebesar 738 juta rupiah 560.840 rupiah. Dan triwulan keempat sebesar 886.508.919
Rp165. Diperoleh laporan tahunan sebesar Rp2.927.215. Tahun 2022. Triwulan pertama Rp4.048.290.757. Triwulan kedua Rp600.000. Triwulan ketiga Rp700.000. Triwulan keempat Rp890.000.000. Diperoleh laporan tahunan Rp2.638.290.757. Tahun 2023. Triwulan pertama Rp719.565.321. Triwulan kedua Rp729.565.321. Triwulan ketiga Rp739.565.321. Triwulan keempat Rp749.565.321. Diperoleh laporan tahunan Rp2.938.261.287. Sekarang masuk ke KUPA triwulan dan tahunan. Di sini kita bisa lihat presentasi kenaikan dari laba komprehensif pada tahun 2020. Pada triwulan kedua mengalami kenaikan sebesar 10%. Triwulan ketiga hanya naik 5%. Triwulan keempat naik 9%. Pada tahun 2020 naiknya hanya sedikit, karena pada tahun ini dunia mengalami masa pandemi COVID-19 yang mewajibkan masyarakat untuk tetap diam di dalam rumah dan hanya melakukan aktivitas di rumah. Kemudian masuk ke KUPA pada tahun 2021. Juga sama, mengalami kenaikan, tetapi kita bisa bandingkan antara KUPA 2021 dan 2020. Pada triwulan keempat tahun 2020 hanya memperoleh laba komprehensif sebesar Rp224.781.582 saja. Sedangkan pada tahun 2021 memperoleh laba komprehensif Rp2.955.027.215. Selisihnya Rp600.061.726.583. Sangat jauh, bukan ya kenaikannya? Lanjut ke tahun 2022. Pada per triwulannya juga mengalami kenaikan. Sekarang kita bandingkan antara tahun sebelumnya. Selisihnya hanya Rp3.491.835. Berarti kenaikannya tidak terlalu jauh ya dengan tahun sebelumnya. Lanjut ke KUPA di tahun 2023. Di sini kita bisa bandingkan pada tahun ini. Laba komprehensif mengalami penurunan sebesar Rp144.679. Apa penyebabnya ada penurunan laba komprehensif pada tahun 2023? Nanti kita lihat di laporan posisi keuangannya ya. Selanjutnya, KUPA tahunan. Dengan melihat kedua grafik secara berdampingan,
kita bisa membandingkan bagaimana tren laba berkaitan dengan jumlah laporan. Misalnya, jika laba meningkat pada suatu periode bersamaan dengan laporan per tahun yang meningkat, mungkin ada hubungan positif antara kedua faktor ini. Namun, jika ada tren yang berlawanan, misalnya laba naik tetapi laporan menurun, ini bisa menunjukkan ketidaksesuaian atau faktor lain yang mempengaruhi keduanya secara berbeda. Lanjut, sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan Koperasi Karya Indonesia yang terdiri dari item aset lancar, tidak lancar, liabilitas jangka pendek, panjang, ekuitas dan pendapatan. Bisa kita bandingkan laporan posisi keuangan di tahun 2020 dan 2021. Pada aset lancar, kas dan setara kas, di mana tingkat kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dan mengubah aset menjadi uang tunai seperti deposito jangka pendek. Akan data yang kita lihat, pada tahun 2020, kas dan kas setara bernilai Rp207.161.718. Sedangkan pada tahun 2021, nilainya melonjak tajam menjadi Rp3.550.418.310. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kas dan setara kas yang signifikan. Analisis terhadap lonjakan terjadi berasal dari penerimaan kas yang besar seperti investasi, pinjaman baru, atau penerbitan saham baru yang mendatangkan uang segar. Aset tidak lancar juga mengalami kenaikan sebesar Rp770.034.856 atau sekitar 3,79% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Ini menunjukkan ada investasi atau peningkatan dalam aset jangka panjang yang dimiliki. Kemudian lanjut, likuiditas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp490.590.272 atau sekitar 3,03% dari tahun 2020 ke 2021. Kenaikan ini menandakan penambahan utang atau peningkatan biaya operasional. Liabilitas jangka panjang untuk imbalan kerja mengalami penurunan sebesar Rp18.179.170 atau sekitar 5,14% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin telah melunasi sebagian dari kewajiban imbalan kerja yang harus dibayarkan kepada karyawan. Jadi total liabilitas perusahaan mengalami kenaikan sebesar Rp451.451.102 atau sekitar dengan 2,86% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengambil kewajiban tambahan yang bisa jadi dalam bentuk utang baru atau peningkatan dalam kewajiban lainnya. Jika terus meningkat, perusahaan perlu memantau agar kewajiban tidak mengganggu likuiditas atau kemampuan finansialnya di masa depan. Selanjutnya, ekuitas. Modal disetor. Perubahan pada modal disetor dari tahun 2020 ke tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kontribusi anggota terhadap modal koperasi yang tetap stabil. Modal donasi mengalami peningkatan sebesar Rp170 juta. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan dukungan dari pihak luar yang berasal dari lembaga pemerintah, donatur, atau lembaga keuangan yang memberikan bantuan. Simpanan pokok menunjukkan kenaikan yang signifikan. Peningkatan lebih dari 40 juta ini dapat mencerminkan adanya penambahan anggota koperasi atau kenaikan kontribusi anggota yang sudah ada. Simpanan wajib kenaikan yang signifikan sebesar lebih dari Rp131 juta. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan simpanan dari anggota koperasi. Sisa hasil usaha kumulatif pada tahun 2021 meningkat signifikan dibandingkan dengan 2020. Pada 2020, sisa hasil usaha ada sekitar Rp771 juta, sementara pada tahun 2021 melonjak menjadi Rp3,72 miliar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa koperasi atau badan usaha tersebut mengalami peningkatan kinerja yang signifikan karena peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional yang lebih baik.
Dapat kita ketahui pada pendapatan mengalami peningkatan di tahun 2021 dan beban juga mengalami peningkatan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa pada kurva tahun 2022 mengalami penurunan sedangkan di tahun 2023 kembali meningkat? Yang pertama, kas dan setara kas. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan pada kas dan setara kas menjadi Rp2.654.978 dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar Rp558.258.559. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan likuiditas yang cukup besar pada tahun 2023. Yang kedua, pinjaman anggota. Pinjaman anggota meningkat dari Rp17.384.939 pada tahun 2022 menjadi Rp22.043.592.618 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bertambahnya pendapatan dari pinjaman yang diberikan kepada anggota. Yang ketiga, penurunan aset tetap. Aset tetap bersih mengalami penurunan dari Rp326.556.589 di tahun 2022 menjadi Rp251.528.653 di tahun 2023 yang bisa disebabkan oleh penyusutan atau pelepasan aset terhadap tertentu. Yang keempat, aset hak guna bersih. Pada tahun 2023 terdapat aset hak guna bersih sebesar Rp322.225.222. Sedangkan pada tahun 2022 tidak ada. Hal ini bisa menunjukkan penambahan aset hak guna dari kontrak sewa atau penggunaan aset tertentu. Yang kelima, aset lancar lainnya. Aset lancar meningkat dari Rp160.740.997 di tahun 2022 menjadi Rp119.018.817 di tahun 2023. Liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan pada liabilitas lancar dari Rp10.756.928 menjadi Rp13.252.850.453, terutama pada gabungan anggota dan utang lainnya. Hal ini dapat menunjukkan peningkatan kewajiban yang harus segera dipenuhi dalam waktu dekat. Jadi, secara keseluruhan, peningkatan aset tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan kas, pinjaman anggota, dan adanya aset hak guna yang sebelumnya tidak ada di tahun 2022. Sekarang lanjut ke ekuitas penurunan. Sekarang masuk ke ekuitas. Penurunan ekuitas pada tahun 2022, hal ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya modal atau adanya penurunan nilai simpan anggota dan sisa hasil usaha. Beban dan biaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga mengurangi laba yang bisa dimasukkan ke ekuitas. Laba sebelum pajak. Di tahun 2022, laba sebelum pajak mengalami penurunan yang mungkin diakibatkan peningkatan beban operasional atau penurunan pendapatan. Sebaliknya, di tahun 2023, laba sebelum pajak meningkat, menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen pengeluaran atau peningkatan pendapatan koperasi. Jadi, koperasi tampaknya mengalami penurunan kinerja keuangan di tahun 2022, tetapi berhasil membaik di tahun 2023. Kemungkinan karena adanya penyesuaian dalam pendapatan dan pengendalian biaya. Sekian dari kelompok kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.